Halo, selamat pagi konco-koncoku semua. Hari ini hari Minggu, tepat di tanggal 13 Juni 2021. 3 minggu sudah aku kehilangan saudara dampitku. Aku ini terlahir dari seorang ibu yang bernama Rusliliana Kale, orang Dayak. Sedangkan ayahku itu keturunan Chinese dan Jawa. Jadi di dalam tubuhku ini beraneka ragam darah mengalir. Jadi macam-macam. Makanya kalau ditanya kamu orang apa, aku bilang aku orang Indonesia. Sudah hampir 2 minggu aku tidak pernah rekaman video karena ya itulah, masih dalam suasana duka, dan saat ini rasa sedihku sudah berangsur-angsur membaik. Orang mungkin tidak melihat kesedihan yang ada di dalam hatiku, karena aku tuh sebenarnya pinter menyimpan perasaan sedih. Kayaknya sih ketawa-ketawa, tapi ada rasa sedih, ada rasa kehilangan yang begitu dalam. Karena 9 bulan 10 hari itu adikku ini satu perut sama aku. Kami berbagi rahim di waktu yang sama selama 9 bulan 10 hari. Coba bayangkan. Jadi ketika dia meninggal itu tidak menyangka, sedih yang dalam sampai tidak bisa menangis. Emang sih ya, sangat mendadak kepergiannya dia, karena kami tuh satu rumah. Jadi coba bayangkan saja, 53 tahun itu kami jarang berpisah gitu loh. Kindil-kindilan gitu. Kindil-kindilan. Sampai dari TK, SD itu kami satu sekolahan. SMP kami berpisah karena aku pengen sekolah di A, dia pengen sekolah di B. Lalu SMA, kami satu sekolah lagi, satu kelas lagi. Tapi karena cowok ya, dia agak nakal-nakal sedikit, makanya sempat tidak naik kelas setahun. Jadi ketika aku lulus SMA, dia masih kelas 3. Dan alumninya kita tuh sama, yang beda tuh cuman SMP. Jadi kalau ada reuni SD, reuni SMA, itu kita selalu ketemu gitu. Jadi selalu saja orang-orang di sekitar itu selalu bilang, kalau aku datang, dia tidak ada, pasti tanya, Budi di Budi. Nah gitu. Sama halnya, kalau dia datang, aku tidak datang, pasti ada yang tanya, Rosma mana Rosma? Aku berangkat siaran jam 1, setengah 1 aku berangkat. Kondisi adikku tidur bersama dengan anakku, mereka tidur berdua, sama-sama mendengkur. Tapi aku melihat adikku itu mendengkurnya sudah tidak seperti biasa begitu. Kalau aku kilas balik, aku jadi berpikir, apa itu mendengkur orang yang mendekati ajal ya? Tapi karena adikku tidak pernah sambat sama aku kalau dia tuh punya darah tinggi, jadi aku tuh merasa dia tuh selalu sehat-sehat saja. Atau mungkin karena aku yang kurang perhatian, gak tahu. Terus aku siaran biasa jam 5, tiba-tiba aku di WhatsApp sama tetanggaku yang namanya Ibu Inge. Ibu Inge ini adalah ibu PKK ya. Aku di WA sama Ibu Inge, katanya Mas Budi semaput. Nah karena semaput sih aku santai-santai aja. Ya, ada siapa di situ? Orang aku kak. Aku dipanggil kakak ya. Ada aku kak. Oke, ya wes tolong ya, tolong. Aku santai. Aku tidak ada perasaan apa-apa. Tidak ada firasat apa-apa. Betul, asli. Atau karena aku yang bebal ya, nggak tahu nih. Aku tuh orangnya cuek atau enggak ya, kurang peka untuk hal-hal seperti itu.
Karena si adikku semaput dan katanya sudah dibawa ke rumah sakit, aku sih tenang ya. Dibawa rumah sakit sama saudaraku Natalia. Tenang, berarti sudah ada yang merawat. Terus jam 5 aku di WA lagi. Aku di WA bilang, "Kak, nanti kalau udah dateng nggak usah pulang ke rumah, tapi langsung aja ke rumah sakit Panti Wilasa Dr. Cipto." Nah itulah, saat itu aku madep. Ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas begitu. Gak tahu ini, tiba-tiba aku mikir, jangan-jangan adikku meninggal. Begitu. Terus aku langsung telepon, aku tanya sama Natalia, dan Natalia menangis, mengatakan bahwa Budi sudah berangkat. Ya begitulah. Aku pulang ke rumah, langsung ke rumah sakit. Aku masih melihat dia terbujur di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal. Begitulah konco-koncoku, kronologisnya adikku meninggal. Jadi sempat beredar luas di kampungku itu bahwa adikku kena COVID. Tapi puji Tuhan tidak terbukti, karena walaupun tidak di swab, ternyata kami baik-baik saja. Tapi ya puji Tuhan lah ya, anggapan yang negatif itu tidak terbukti. Aku sebagai saudara tidak marah, tidak merasa kecewa, tidak, untuk anggapan-anggapan seperti itu, karena memang kondisi pandemi seperti ini tuh membuat orang tuh menjadi takut, ilfeel ketika ada orang yang meninggal begitu. Tapi puji Tuhannya lagi, walaupun ada isu-isu bahwa adikku itu COVID, tapi yang layak itu cukup lumayan banyak. Adikku jauh lebih banyak yang mencintai daripada yang membenci. Itu yang utama. Tidak ada orang yang sempurna. Orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan adikku menuju ke rumah Bapa, meninggalkan kenangan terindah buat orang-orang di sekitarnya. Dan mudah-mudahan kenangan-kenangan yang tidak bagus bisa mereka maafkan, supaya memperlancar perjalanan adikku ketemu dengan Tuhan. Oke, begitu saja ceritaku. Nanti aku akan berikan video-video ya, foto-foto ketika adikku meninggal, terus di kremasi, lalu di larung abunya. Nanti akan aku berikan masuk ke dalam satu video YouTube ya. Ini sebagai simpanan. Aku pengen menyimpan kenangan adikku ini dalam bentuk video YouTube supaya tidak lekang oleh waktu, supaya tetap ada selamanya dan menjadi kenangan buat anaknya atau cucunya besok di kelak kemudian hari. Kena aja ya. Sini aja biar Enggak. Aku kan mau.
akan mau hanya di kau pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Ya Yesus, sambutlah. Saudara saudari yang mencintai Tuhan, kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan dalam hidup bersama. Memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amen.
upacara ibadah kremasi untuk berarti kata hati saya budi yang kita kasih. Bapak Budi, selamat jalan, Tuhan memberkati. Dan waktu sepenuhnya kami berikan kepada keluarga maupun dari budi kasih yang kita percayai untuk Bapak Yusuf Budi.